dalam mobil itu udah kayak buah amis darah. Udah wangi kembang, wangi darah, wangi bangke, udah segala macam lah. Orang ditendangin, diinjek-injek, ditonjokin, seret sana, seret sini. Pokoknya dah, itu pengalaman pahit saya di situ. Terus nggak lama saya dengar suara pistol, panjang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue John Arya di Jembatan Hitam Story and Mystery episode ke-6. Dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya yang pernah dialami beberapa tahun yang lalu. Dan sebelum kita masuk ke cerita, kita sebelumnya mau berkenan dulu sama narasumber kita yang hadir pada malam hari ini. Halo Bang, selamat malam Bang. Namanya siapa Bang? Nurdin. Bang Nurdin. Bisa lebih kencang sedikit suaranya Bang? Sama Bang Nurdin. Abang Nurdin. Iya. Oke, Abang Nurdin biasa dipanggil siapa nih Bang enaknya gitu? Gepeng. Abang Gepeng. Oke, Bang Gepeng. Jadi kita kedatangan Bang Gepeng yang akan menceritakan pengalaman misterinya pada beberapa tahun yang lalu. Nah, Bang Gepeng sekarang kesibukannya apa nih Bang? Jadi security. Security. Wah, di security lagi mantep. Oke, jangan kemana-mana. Pasti teman-teman ini bakal penasaran banget sama ceritanya Bang Gepeng. Dan tetap saksikan Jembatan Hitam. Mau pulang kampung ke daerah Brebes itu menjelang lebaran, terus ketemu sama saya kan, saya temuin sama supirnya, dia mulai nanya-nanya harga, terus nego berapa, saya kan nggak tahu harga berapa gitu kan. Dia bilang sebagian Pak ngambilnya di sini di daerah Menteng, sebagian lagi ngambilnya di daerah Lubang Buaya. Jam berapa? Ya kira-kira siang lah. Kalau nggak salah itu jam-jam standby dari sini nih, sekitar jam 9 atau jam 10. Terus saya dipanggil sama Pak Rahmat. Den, sini lo. Samperin sama saya kan. Ya Pak, lo besok ke gue. Ya. Ini ada 2 tarikan. Sama-sama nih. Tanggal sekian sama tanggal yang inilah, besoknya kita berangkat. Nah saya tuh dari rumah habis subuh berangkat, terus saya ngomong sama kakak ipar saya, Kak saya mau nganterin orang pulang kampung ke daerah Brebes. Ya udah lu jalan sana lo, hati-hati, ngomong gitu kan. Lalu saya berangkat dari Bekasi menuju gedung Deknaker. Nah itu kan mobil di situ. Terus kita lihat oli, kita ngasih tambahin radiator, kita panasin. Udah, akhirnya saya ambil tangga di belakang. Kita naik, lap-lap kaca. Gitu bapak dateng sambil nanya, lu puasa nggak? Saya bilang enggak Pak. Yaudah nih rokok buat lo. Nih. Gede. Sekarang lu minta kunci sama sapam buat ini mobil mau keluar. Sekarang keluar tuh mobil, parkir di depan. Nah, gitu kan sapam datang bukain gembok. Saya bukain, mobil keluar sampai di belakang Bulog. Udah sampai situ saya naik lagi ke mobil ke dalam, tutup pintu, jalan tuh mobil sampai mau keluar dari gedung Deknaker sampai Mampang menuju pom bensin. Sampai pom bensin kita isi full, janjinya itu sekitar jam 7-an atau jam 6 atau jam 7. Nah terus saya mengarah arah yang ke daerah Menteng. Kita ambil sebagian udah di daerah Menteng itu udah pada ngumpul semua. Udah naik, kita masuk barang, kita jemput lagi di daerah Lubang Buaya. Itu kalau nggak salah sampai sana sekitar jam setengah 8 pagi. Udah pada naik semua, kita berangkat menuju ke Brebes.
itu satu perjalanan sejalan doang. Itu satu kampung semua. Begitu kita sampai Brebes itu sekitar jam 1 siang karena macet panjang. Begitu sampai stasiun Brebes, penumpang turun semua. Nah, kita putar mobil balik arah Jakarta. Terus kan kita jalan sambil pelan-pelan, lihat jarum bensin itu udah mulai mau habis, kita isi lagi. Bapak bilang, lu besok jangan pulang dulu ya, nih soalnya bapak mau naruh mobil dari lubang buaya. Ya pak, ya kita saya namanya lagi bersihin mobil, nyapuin sampah, kita mah nggak iya aja ya pak. Udah sambil jalan kita nih ngambil plastik di belakang buat sampah bekas penumpang itu, kita bersihin. Udah bersih, masukin ke plastik. Bapak bilang, udah lu lemparin aja di situ sambil jalan di mobil. Ya udah, saya lemparin ke jalan. Lo tau kena orang atau kagak dah tuh. Akhirnya begitu sampai Jakarta itu udah dari mulai Brebes itu udah mulai panjang macet sampai Jakarta. Dari mulai Brebes, Cirebon sampai Palimanan terus sampai Cikampek itu 5:30 sore. Kita baru masuk jam 5:30 baru mau masuk tol, jalan sampai ke Jakarta. Itu kalau nggak salah sampai Monumen itu sekitar jam 12 malam. Kita masuk Monumen parkir mobil, putar balik. Nah bapak bilang, udah lu diem sini, bapak mau pulang dulu ngambil baju. Ya pak. Ya udah, saya disamperin sama petugas yang jaga di situ. Mungkin dia bilang, pak tolong mobilnya dimajuin agak dikit. Saya majuin sedikit. Udah, begitu sampai pintu mau keluar, pas di depan pos, saya parkir di situ, saya tarik rem tangan, saya nyalain lampu. Saya kan nggak tahu itu kalau daerah lubang buaya, namanya udah mata udah kriap, udah ngantuk. Akhirnya saya ambil air di ember, bersih, saya bersihin, udah saya buang. Terus anaknya bapak nyamperin bawa baju, bang ini kata bapak buat abang salinan baju yang kotor taruh aja di sini. Udah saya ambil, ya kan, saya ganti baju, saya pindah ke belakang, saya tutup pintu, saya kunci dari dalam. Udah saya tidur, itu tidur nggak denger apa-apa sampai jam 3, jam 4 kayak ada orang debu ke baju loreng. Wah udah banyak itu orang, saya nggak ngeliat ada orang gitu. Saya nggak tahu kalau itu zaman dulu itu di situ. Terus ada orang ditendangin, diinjak-injak, ditonjokin, seret sana, seret sini. Pokoknya dah, itu pengalaman pahit saya di situ. Terus nggak lama saya dengar suara pistol, itu panjang itu. Itu saya sadar jam menjelang subuh, sadar bu, dibangunin sama bapak. Den, bangun lu. Saya bangun, saya buka pintu, saya bilang sama bapak, pak ini tempat apa? Ini Monumen lubang buaya. Udah, langsung bapak naik, nyalain mobil, tutup pintu, jalan. Nah udah sampai keluar Monumen, kita keluarin mobil, masuk tol, kita menuju arah gedung Depnaker. Sampai gedung Depnaker baru bapak ngomong, emang lu nggak tahu kalau itu tempat 7 jenderal disiksa? Ya saya kan nggak tahu pak, bapak nggak ngomong. Lu denger apaan? Pak, orang banyak banget pada pegang pistol. Terus saya lihat ada 4 orang di rumah tuh. Terus kata bapak, ya udah tuh buat pengalaman lo, ya jadi lo biar tahu
Bapak ngalamin, kalau saya kan belum ngalamin Pak. Ya udah, sekarang gini, lu mandi ya, mandi bapak mau sholat subuh, soalnya udah 5:30 lewat. Ya udah, saya mandi di pos sapam di situ. Setelah habis mandi, saya ganti baju. Bapak bilang, ya udah, ntar jam 6:30 kita jalan lagi. Saya nggak tahu kalau itu ngambil lagi di Monumen lagi, di Lubang Buaya lagi. Pas begitu sampai orangnya telepon, Pak, hari ini juga sekarang juga Bapak berangkat. Udah, saya berdua naik mobil. Udah, lu parkirin tuh mobil ya. Parkirin sama saya kan, sampai menuju balik mau masuk tol lagi. Saya nggak tahu. Ya udah, saya lari aja ke belakang. Ya kan, sambil ngerokok, sambil minum kopi. Bapak manggil lagi, "Dan, sini lu." Samperin sama saya. "Ya Pak, duduk sini. Temenin Bapak nih. Bapak juga nggak puasa." Ya udah, sambil rokok, minum kopi, sambil ngobrol sama Bapak. Ya kita tidur cuma dari jam 1:30 sampai 4:30 subuh. Mata udah kriap dengan saking ngantuknya. Udah dah. Nggak lama Bapak parkir lagi di Lubang Buaya. Dia bilang, "Pak, kok di sini lagi? Emang ngambilnya di sini. Emang lu kenapa? Takut?" "Bukannya takut Pak, ingat yang semalam." "Udah, lu nggak usah mikirin, itu kan cuma buat ini doang. Ya nggak usah lu ini. Kalau lu mau nyarap lu sono. Ini duitnya, Bapak mau pulang." Saya dikasih duit sama Bapak tuh 20.000. Saya lari ke warung, makan. Udah makan, ada yang nanyain Bapak. Saya bilang, "Bapak lagi pulang Bu." "Yaudah, mobil parkir di sini aja dulu Dek. Ntar kalau berangkatnya sekitar jam 7 atau jam 8. "Emang kemana Bu?" Kita ini mau ke daerah Purwokerto. Sambil Purwokerto di daerah Gombong. Jadi pulangnya nanti habis Lebaran." Udah tuh, saya udah bawa saliner, Bapak datang. Begitu Bapak datang, penumpang udah masukin tas di dalam bagasi. Tinggal duduk manis. Itu kalau nggak salah ada 50, hampir 60 lah penumpangnya. Jam 8 sampai jam 8:30, jam 9 pagi mobil baru jalan. Langsung dari Lubang Buaya ke daerah Purwokerto. Nah, begitu sampai Purwokerto itu sore, kita jam 3:30. Karena macet panjang, akhirnya saya nginep di rumah abangnya Bapak. Nah, begitu sampai sana itu kalau nggak salah jam 9:30 malam. Sampai sana, nah, terus saya ketemu sama ponakannya Bapak, sama anaknya, sama mantunya, sama cucunya, ngobrol di rumah abangnya. Nah, terus saya suruh mandi. "Udah, lo mandi dulu sono di belakang." Begitu mandi di kamar mandi, saya ngeliat segelebatan, bot, apaan tuh? Udah masuk kamar mandi. Begitu balik selesai habis mandi, saya ngeliat lagi ada di belakang tuh pohon gede. Adalah biasa. Jadi saya nggak cerita sama yang punya rumah, sama Bapak pun saya nggak cerita. Sampai besok pagi, nah 2 hari mau Lebaran, baru saya ngomong sama Bapak, "Pak, saya ngeliat ada orang di situ." "Mana?" "Itu di pohon yang belakang." Bapak bilang, "Emang itu ada di situ. Ya, nih Bapak mau ke tempat orang tua Bapak dulu, mau ziarah ke makam orang tua. Lu diem di sini." "Ya Pak." Udah, Bapak naik sepeda. Bapak jalan, cuman dari rumah abang itu ke kampungnya Bapak jauh. Itu kalau Bapak berangkat kira-kira jam 8 pagi, sampai sono jam 11 siang baru nyampe. Nah, terus jam 11 siang saya diajak sama ponakannya ke Waduk Sempor di Purwokerto. Waduk itu panjangnya dari mulai panjang lah. Terus saya diajak naik perahu sama ponakannya nyebrang ke
ke rumah saudaranya bapak lagi. Terus dia bilang, "Bang, kita mancing yuk." Mancing apaan? Ikan. Ikan apaan? Di sini banyak bang ikannya, ada ikan mujair, ada lele. Kalau mau mancing ayo. Nah, saya ada pancing joran 2. Yaudah, kita mancing. Begitu nurunin joran di waduk, segelebatan lagi. Dari tempat saya duduk, nyebrang ke sebelahnya. Udah saya diemin aja. Langsung saya ambil rokok, saya bakar. Sambil ngerokok, sambil ngobrol. Nggak berasa sampai sore. Kita pulang ke rumah. Sampai rumah lagi baru ketemu bapak. Bapak ngomong, "Dari mana lu?" Habis dari rumah abangnya bapak tuh yang di seberang waduk. "Oh, hati-hati di situ. Lu kan orang baru." "Ya, iya pak." Nah, terus nggak lama, sampai kalau nggak salah 4 hari lah saya digombong. Menjelang lebaran 5 hari, saya berangkat hari Jumat pulang ke Jakarta lagi. Begitu sampai orangnya udah kita mau berangkat lagi dari Purwokerto ke Jakarta, tinggal 30 orang. Di belakang kosong. Itu semuanya turunin di Lubang Buaya. Terus dari sana sore, sekitar jam 4 sore baru kita berangkat dari Purwokerto menuju Jakarta. Sampai Jakarta itu jam 12:30 malam. Turunin lagi penumpang di monumen lagi. Saya ingat lagi, aduh pak jangan di sini lagi deh. Enggak, cuma nurunin penumpang. Ya, bapak mau ngambil baju lagi, ganti baju. Bapak mah enak pulang, saya diem di situ sendiri karena ada yang menjaga loh. Mobil nggak ditaruh di dalam, di luar sini aja. Ya dah, balik lagi lah, balik arah menuju Jakarta ke gedung Depnaker lagi. Terus bapak turun, dijemput manakah pakai motor, bapak pulang ke rumah. Saya nungguin dari jam 1 sampai jam 5 subuh. Bapak nggak nongol, nggak balik-balik ke mobil. Terus yang penjaga bilang, "Dek, kalau mau tidur di pos aja di sini." "Ya pak." "Udah biarin saya di mobil aja." "Udah sini aja nggak apa-apa sama bapak nih, kita sambil ngobrol-ngobrol." "Ya pak." Nggak lama saya ambil rokok sama kopi yang saya tadi beli di Lubang Buaya itu. Terus saya nanya sama yang penjaga, "Pak, yang kemarin kok masih ingat sama saya nggak?" "Ya masih deh." "Kenapa bang?" Saya tidur di sebelah sana loh pak, yang parkiran sana tuh yang dekat rumah." "Emang kenapa dek?" "Di situ saya ngeliat ada orang ditarik-tarik." Terus sama yang penjaga diceritain, "Emang di situ deh, di situ ada." "Emang ada yang nggak tahu?" "Ya kan saya belum pernah ngalamin pak, kalau mengalami begini. Ini buat pengalaman kamu aja, ya. Nanti sewaktu-waktu kamu tahu di sini ini peristiwanya itu seperti ini." "Oh iya pak, cuman saya ngeliat ada orang banyak banget ke baju loreng semua." "Oh ya udah nggak apa-apa, itu kan cuma buat ingetin aja." Sebenarnya sih hal-hal mistik ini di sini emang banyak. Bapak juga sering nemuin, entah di kamar mandi, kadang-kadang lampu mati sendiri, kadang air nyala sendiri. "Oh gitu pak." Ya udah sekarang udah kalau mau tidur aja. Saya tidur di pos. Mobil kan udah saya kunci saya kantongin di jaket. Saya tinggal sendiri di pos, yang jaganya kemana tahu. Bangun-bangun kita ngendusin pas azan subuh. Kemana yang jaga nih? Cuman saya doang sendiri. Terus nggak lama saya ngeliat lagi, itu orang banyak banget pada masuk ke dalam.
masuk ke dalam semua. Orang banyak amat nih, pada mau kemana? Waduh, udah kita mau istighfar nggak bisa, mau ini nggak bisa, udah kita, saya tuh nggak kemana-mana, udah aja di pos. Nggak lama penjaga datang, baru tuh kita bebas. Alhamdulillah bisa narik napas, lega. Saya ceritain lagi, ya maaf ya dek, tadi saya tinggal sholat subuh dulu. Iya deh, iya pak, udah nggak apa-apa. 5:30 bapak datang, rapi, seragam, pakai coklat. Tanya, Pak mau kemana? Ke kantor lah. Udah, jalan sekarang. Jalan. Saya boleh jalan dulu ke Depnaker lagi. Sampai Depnaker itu jam 6:30 pagi. Dibuka nama sapam pintu gerbang. Mobil mundur ke tempat tadi parkir dia. Bapak bilang, nih, duit buat lo beli rokok. Ini buat lo nih, buat beli baju lebaran lo. Lebaran udah habis pak. Ya udah, bapak mau pulang, ya. Udah saya bersihin mobil. Itu di dalam mobil itu lo kayak bau amis darah. Udah wangi kembang, wangi darah, wangi bangke, udah segala macem lah. Bersihin, udah rapi, saya nyuci, udah selesai nyuci, deh. Masukin tangga ke bagasi. Saya baru pulang dari gedungnya tuh jam 10 pagi, baru saya pulang ke rumah. Baru salaman-salaman sama empok, sama abang, sama ponakan, sama semuanya. Udah, begitu sampai rumah tidur, bangun-bangun sore. Udah nggak kemana-mana, mikirin di lubang buaya aja, inget lagi di situ. Oke, ini pengalamannya cukup menarik sekali ya buat kita cari lebih dalam lagi nih yang dialami sama Bang Gepeng ini. Jadi kita ngerekap lagi, jadi tadi tuh Bang Gepeng berangkat dari Jakarta untuk ngambil penumpang di daerah Monumen Lubang Buaya bang ya, dan diantar ke Purwokerto sampai ke Gombong dan balik lagi ke Monumen Lubang Buaya yang Bali. Dan di sini Bang Gepeng ini mengalami kejadian hal yang bisa dibilang menyeramkan ya bagi gue pribadi ya, karena Bang Gepeng mendengar suara bahkan melihat banyak orang berpakaian tentara yang sedang kayak membantai lah bisa dibilang ya bang ya, membantai orang yang ada di situ. Itu yang Bang Gepeng lihat itu pakaian tentaranya emang bener-bener pakaian tentara bang, pakaian tentara. Dan orang yang diseret-seret itu kayak gimana bang? Pakaiannya kayak gimana? Ada yang pakai baju seragam, ada yang pakaian preman. Oh jadi orang yang ditarik dan diseret-seret itu pakaiannya beraneka ragam lah ya, ada yang pakai seragam, ada yang pakai baju biasa gitu mungkin ya. Mungkin ini bisa dibilang adalah residual energi yang pernah terjadi di kejadian masa lalu yang kemungkinan dialami lagi oleh Bang Gepeng ini. Jadi mungkin di sana pernah terjadi kejadian pembantaian jenderal bang ya, 7 orang jenderal itu. Dan kejadian itu dialami lagi, bahkan dilihat sendiri oleh Bang Gepeng. Gokil sih, ini sih menurut gue tuh serem banget. Dan bahkan kejadian ini 2 kali bang ya. Yang pertama abang lihat di mobil, terus abang alami lagi setelah abang tidur di pos security, pos jaga. Oh jadi kalau untuk jaraknya sendiri nih bang, dari pos security ke lokasi rumah pertama yang abang lihat itu jauh atau dekat bang? Jauh. Tapi kejadiannya itu sekitaran situ atau gimana? Sekitar situ. Di sekitar situ aja. Tapi itu masih dalam ruang lingkup Lubang Buaya ya, area Lubang Buaya ya. Gokil sih. Dan yang paling menyeramkan lagi nih menurut gue nih, setelah Bang Gepeng sampai di Depnaker ya bang ya, itu Bang Gepeng ini mau bilang di bawah mobil bus sih bang? Mobil bus apa ya? Mobil bus ya. Itu kapasitas penumpangnya berapa orang? 60 orang. Oh jadi bus ini kapasitasnya 60 orang, dan setelah busnya kosong balik ke Depnaker ke parkiran, itu Bang Gepeng mencium aroma-aroma yang bau anyir, bau darah bang ya. Gokil sini, serem banget sih. Seminggu lah baru hilang. Baru hilang tuh bang.
Padahal sebelumnya Bang Gepeng nggak ngebawa penumpang yang membawa apakah itu ikan atau apa gitu, enggak Bang. Bener-bener pure orang biasa aja nggak Bang yang bawa. Jadi bisa dibilang nih aroma-aroma kayak gini tuh aneh lah Bang ya. Iya, cuman kan kalau penjaga bilang itu buat pengalaman aja. Buat pengalaman Bang ya. Iya sih. Jadi kalau yang belum tahu ya di lokasi lubang buaya emang kayak begitu. Ya jadi buat yang belum tahu, lokasi lubang buaya itu adalah lokasi di mana pernah terjadinya pembantaian PKI terhadap 7 jenderal yang dimasukkan ke dalam lubang buaya tersebut nih teman-teman nih. Dan di situ Bang Gepeng mengalami kejadian itu langsung dan melihat bahkan merasakan kejadian itu secara langsung. Gue sih nggak kebayang banget kalau posisi gue berada di Bang Gepeng gitu. Jadi gue nggak kebayang banget Bang Gepeng tidur sendirian di monumen, di mobil, dan mengalami kejadian yang seperti itu. Gokil sih. Satu lagi nih Bang yang mau gue tanya nih Bang. Tadi kan Abang sempet singgah ke Purwokerto ya Bang ya. Dan di sana Abang tuh sempat mandi dan Abang ngelihat sosok yang sekelebatan lewat itu. Itu sosoknya kayak gimana Bang yang Abang lihat itu? Itu sosoknya soalnya segelebat gitu aja udah. Sekelebat gitu aja ya. Putih kah, hitam kah? Nggak ngeliat warna putih, nggak ngeliat itu segelebat kayak Pokoknya- orang loncat, plot, udah. Itu doang. Kalau yang di pohon itu Bang, sosoknya Bang yang Abang lihat itu yang Abang sempat bilang ke bapak Abang itu apa? Sosok yang Abang lihat? Itu kayak kakek-kakek lah, cuman dia madepnya ke sana sih, ke belakang. Posisinya dia ada di atas pohon atau di bawah pohon? Di bawah. Di bawah pohon. Dan setelah Abang lihat lagi hilang. Hilang. Oke, ini jadi Bang Gepeng nggak cuma ngalamin itu hanya di Lubang Buaya, tapi Bang Gepeng juga mengalami kejadian itu di Purwokerto, di salah satu rumah yang disinggahi sama Bang Gepeng. Oke, Bang sambil ngopi aja Bang, santai Bang. Ini bener sih, cerita banyak. Cerita banyak Bang ya. Ya mungkin nanti lain waktu, lain kesempatan kita bakal undang lagi Bang Gepeng untuk menjadi narasumber kita nih. Nah, oke Bang Gepeng, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banget karena Bang Gepeng udah mau berbagi ceritanya, berbagi pengalamannya buat kita semua. Semoga pengalaman Bang Gepeng ini bisa bermanfaat buat yang belum tahu ya mengenai lubang buaya. Teman-teman juga bisa langsung aja untuk cari lebih lengkapnya atau lebih detailnya mengenai lubang buaya di Google lah, bisa lah. Jadi di situ untuk pelajaran, untuk pengalaman sejarah supaya teman-teman bisa lebih tahu lagi mengenai tragedi G30 SPKI di masa lalu. Nah, Bang Gepeng, saya ucapin makasih banget Bang Gepeng udah masuk ke sini. Dan saya Jon Arya, jangan kemana-mana, tetap di Jembatan Hitam episode selanjutnya.